Shalom, selamat hari Minggu. Kita masih dalam suasana stay at home, tapi kita tetap semangat. Salam kangen di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu, namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian. Ada sobatku yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu aku susah, di waktu sendirian. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7. Tetapi sebelumnya mari kita kembali menghayati satu pujian. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, karena di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab Di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara berseru
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan Memberi kedamaian abadi. serahkanlah. Serahkanlah Hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. sebab Di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. berseru pada Yesus, Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi Kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah pujian ini juga merupakan satu doa dan tekad kami. Bahwa di dalam segala perkara kami mau berseru kepada Tuhan. Seperti janda ini, kami berseru kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Sehingga kami mengalami kedamaian, pertolongan dan jalan keluar. Dan ibadah hari ini, firman Tuhan pagi ini, kami mau serahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita merenungkan 2 Raja 4 ayat 1-7. Berkata demikian, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya pun mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anak. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah bawalah botol kosong dan bayarlah hutangmu. Nah, ini satu tema yang mungkin jarang kita dengar, yaitu bawalah botol kosong dan bayarlah hutangmu. Di dalam teks firman Tuhan, seorang istri atau janda dari seorang nabi datang pada Elisa. Dia berkata kepada Elisa, sebagai seorang hamba Tuhan, suamiku sudah mati dan aku ini banyak hutang. Dan sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Tentu dalam situasi ini, janda begitu stres. Kenapa? Punya masalah yang dia tidak sanggup menyelesaikan. Dia punya masalah yang cukup berat, tetapi dia mengalami buntu. Akalnya buntu, pikiran nggak tahu lagi harus buat apa. Apalagi kondisi susah, secara ekonomi sulit, begitu terpuruk sekali. Sekarang anaknya mau dibawa oleh penagih hutang. Sudah tidak punya apa-apa, punyanya hutang yang banyak, anak mau diambil pula. Ini tentu bukan main bagi seorang ibu. Anaknya mau diambil tentu ya
Bukan hanya stres lagi, itu depresi. Ini masalah yang tidak main, masalah yang sangat serius. Ketika dia mengadu kepada Elisa sebagai hamba Tuhan, inilah masalahku, begitu berat. Dan dia mengomong masalahnya dengan gamblang kepada Elisa. Lalu Elisa bertanya, apa yang kau punya di rumah? Lalu janda bilang, aku tidak punya apa-apa, hanya sebuah buli-buli berisi minyak, atau sebuah botol berisi minyak. Hanya itu saja yang dia punya. Tetapi kemudian Elisa berkata, sekarang pergilah, mintalah bejana-bejana kosong, mintalah botol-botol kosong kepada seluruh tetanggamu yang banyak, jangan terlalu sedikit. Sesudah itu, masuklah, tutup pintu, lalu tuanglah minyak yang kau punya itu ke dalam segala botol-botol yang kosong tadi yang diminta dari para tetangga. Nah, ketika kemudian botol-botol kosong itu diisi, kemudian semuanya penuh, sesudah semuanya penuh, berhentilah minyak itu mengalir. Lalu kemudian Elisa berkata, sekarang jualah minyak-minyak dalam botol itu, bayarlah semua hutangmu, lalu hiduplah dari lebihnya. Jadi kita melihat bahwa janda ini mengalami suatu mujizat yang luar biasa, satu pertolongan yang luar biasa. Dalam kondisi terpuruk yang tidak mungkin ada pertolongan, yang tidak mungkin dia pikirkan, wah bagaimana janda, dia tidak tahu itu. Bagaimana yang dia itu adalah mengeluh kepada Elisa. Dan dia tidak mengerti harus mengalami seperti ini. Dan dia pun tidak mengalami mujizat seperti ini. Yang dia pikir mungkin datang pada Elisa, lalu Elisa tidak mungkin akan menombarkan hutang, itu bagaimana? Tetapi Elisa menyuruh, ambil bejana-bejana kosong, ambil botol-botol kosong, lalu isi minyak, dan yang luar biasa adalah minyak yang dia punya, taruh ke dalam bejana-bejana yang kosong, botol-botol kosong, lalu sudah terisi penuh, dan kemudian Elisa berkata, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Pertanyaan adalah, mengapa janda ini mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan? Kita melihat yang pertama, bahwa sifat janda adalah dia orang yang baik dan orang yang jujur. Mengapa? Oleh karena dia punya niat yang baik. Memang dia katakan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia punya hutang dan dia nggak sanggup untuk membayar. Artinya adalah dia ingin bayar hutang itu, tapi dia tidak sanggup, tidak mampu. Dari mana bayar hutang itu? Untuk kehidupan sehari sulit. Tetapi janda ini selain punya hati yang baik dan jujur, dia orangnya apa? Tulus hatinya. Dia punya niat yang baik. Tulus hatinya, dan dia tidak pura-pura. Maksudnya begini, dia minta pertolongan seolah nih aku punya hutang, pura-pura mau bayar padahal tidak mau bayar. Tidak seperti itu. Tapi dia sungguh-sungguh ingin membayar hutangnya. Punya niat yang baik, punya niat yang tulus, dan dia tidak berpura-pura. Dia sungguh niat mau bayar hutang. Dia ingin menyelamatkan anaknya. Lebih ingin bayar hutang supaya anak-anaknya selamat. Dia mau bayar hutang, dia tulus sungguh-sungguh hatinya. Sehingga apa? Terjadi mujizat. Pertolongan Tuhan luar biasa. Dan jadi mengikuti petunjuk Elisa, petunjuk hamba Tuhan, apa yang harus dilakukan. Dan dia taat. Dia nggak protes, ngapain tuh ada botol-botol kosong? Kenapa harus bawa ini? Kenapa begini? Kenapa dia tidak itu? Yang jelas dia hanya ikut dan taat kepada Elisa. Ikut dan taat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Sehingga apa? Dia mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dia orang baik, orang jujur, tulus. Dan dia mau bayar hutang. Nah, kadang-kadang sekalian, kadang kita sudah banyak berdoa mungkinnya dalam perjalanan hidup, tapi kadang-kadang betapa sulitnya pertolongan Tuhan. Mengapa? Ya mungkin kita perlu lihat juga ya dalam hidup kita, apakah kita punya niat yang baik, yang tulus. Kadang-kadang orang punya kebiasaan gitu ya, tipu sana, tipu sini, hutang sana, hutang dengan tujuan apa? Memang gak mau bentuk merugikan orang lain. Ingat, uang itu panas. Sehingga ketika uang panas, kalau orang tua dulu bilang, uang panas itu akan membakar rezeki kita yang lain. Ya? Nah, ada orang yang memang punya kebiasaan berhutang dan memang tidak mau bayar. Ini repot. Ini akan bikin susah diri kita sendiri, bikin susah keluarga, bikin susah turunan kita. Sehingga sulit mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya bikin susah orang, terus gak mau bayar. Gak mau bayar utang, sengaja menipu orang. Sudah utangnya banyak, wah gayanya selangit lagi. Nah ini yang bikin repot. Orang lain dibikin susah, yang punya utang gayanya selangit ketika ditagih, waduh
lebih jahat dari ya seperti itulah ya, kadang lebih jahat dari pada waktu meminta memelas-melas, tapi ketika ditagih, waduh galaknya luar biasa. Nah ini, tapi jadi luar biasa memang Tuhan lewat hambanya ini melihat bahwa memang janda adalah seorang janda yang baik, yang tulus hatinya. Memang dia tidak mau punya hutang, dan dia ingin bayar hutang itu dengan sungguh-sungguh. Sebab itu, jadi mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ikuti apa yang diperintahkan oleh hamba oleh Nabi Elisa. Jadi, yang pertama tadi janda ini orang yang baik dan jujur. Dua, dia punya niat baik dan tulus hatinya. Yang ketiga, dia sungguh datang pada Tuhan lewat hambanya Nabi Elisa. Kemukakan dengan terus terang dan gamblang semua masalahnya. Ada pengakuan ketidakmampuan dan dengan niat yang tulus dan baik. Sehingga akhirnya dia mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Botol kosong, Tuhan ubah menjadi mujizat yang luar biasa. Apa yang Anda alami saat ini? Mungkin saat ini sedang mengalami juga keterpurukan dalam hidup kita. Dampak dari COVID, bisnis kita jatuh. Banyak persoalan-persoalan yang timbul dampak dari ini. Ada sakit penyakit, ada kehilangan orang kita kasihi. Dan kita stres menghadapi perusahaan kita terpuruk. Stres menghadapi kehidupan sehari-hari. Tidak ada pekerjaan, mengalami PHK. Bahkan banyak hal yang kita alami yang sungguh membuat kita susah saat ini. Kalau saat ini mengalami keadaan terpuruk seperti janda ini, mungkin lebih buruk, datang pada alamat yang tepat, datang pada Tuhan. Percayalah, kalau kita punya niat baik yang tulus jujur di hadapan Tuhan, maka kita mengalami pertolongan. Sebab itu hari ini bawalah botol-botol kosong, bawalah kekosongan yang saudara hadapi. Mungkin botol kosong, rezeki sedang kosong, hati kita juga kosong, harapan kita kosong, harta kita sedang kosong, dan membawa semangat kita pun kosong. Hari ini datang pada Tuhan. Namun sebelum membawa persoalan itu datang pada Tuhan, koreksi hati kita dulu. Tuhan, kalau ada hal yang tidak baik dalam hidup saya, ampuni saya. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau saya banyak melukai banyak orang, menipu orang, salah, ampuni saya. Bawalah hati kita pada Tuhan. Bawalah segala kekosongan dalam kita datang pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Karena dia adalah sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita di waktu susah, di waktu sendirian. Yesus datang tepat pada waktunya. Ketika kita serahkan hidup pada Tuhan, bawalah segala persoalan hidup kita, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia sanggup menolongmu. Berseru padanya, maka kita mengalami kekuatan, pertolongan, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini, masalah sedang kita alami. Bawalah botol kosong dan bayarlah hutangmu. Bawalah kekosongan-kekosongan hidup kita pada Tuhan. Dan Tuhan akan mengisinya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Tapi yang pertama, koreksi hidup kita dulu, introspeksi. Kalau kita bersalah, minta ampun pada Tuhan. Yang kedua, biarlah kita harus punya hati yang baik dan jujur, tulus di hadapan Tuhan, dan sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan kita. Ketika kita sungguh datang pada Tuhan, yakin mujizat Tuhan akan datang, pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Amin. Tetap semangat, tetap bahagia, oleh Tuhan pasti menolong kita. Tapi jangan lupa, bawalah botol kosong dan bayarlah hutangmu. Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Mari saat ini kita mengucap syukur, berdoa untuk firman Tuhan, dan juga berdoa untuk persembahan yang kita berikan bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah menyentuh, menjamah setiap umat Tuhan, sehingga dikuatkan, teguhkan. Juga saat kami mengucap syukur Bapa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini. Biar setiap persembahan yang dikumpulkan boleh mendukung setiap pekerjaan Tuhan, dimanapun pelayanan Tuhan dikerjakan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Kami mengucap syukur menyerahkan persembahan kami dan firman Tuhan sudah beritakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kami berdoa bersama-sama mendukung pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan peliharakan para pemimpin negara kami, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan di dalam menangani dan memimpin negara kami, juga dalam mengatasi krisis virus corona saat ini. Biarlah Tuhan memakai beliau untuk menolong bangsa ini keluar dari krisis yang ada. Kami juga bersama-sama berdoa untuk menyerahkan semua tim medis, dokter, perawat, bahkan semua peralatan yang ada. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi para medis, sehingga dikuatkan, dimampukan menangani para pasien corona. Jaga pelihara mereka juga dari segala yang jahat. Kami menyerahkan juga para pasien mengalami sakit corona, kuatkan, teguhkan, dan tetap berikan semangat sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan ketika mereka positif corona. Tuhan menolong. Bahkan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan sanak famili oleh karena sakit penyakit, Tuhan kuatkan, hiburkan, dan menolong sehingga mereka tetap kuat semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga bersama-sama menyerahkan setiap umat hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka hadapi situasi apapun juga yang mengalami kesulitan. Tuhan jamah, baik kesulitan ekonomi, kesulitan dalam menghadapi masa depan, kesulitan dalam keluarga, dalam rumah tangga, kesulitan pekerjaan, bahkan kesulitan dalam bentuk apapun juga. Kiranya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, yang merasa harapannya kosong dan hilang, biarlah Tuhan menolong. Hadapi persoalan yang begitu dalam, yang begitu kuat, membuat stres dan depresi, Tuhan menjamah, Tuhan Yesus menolong sehingga apa yang dialami, tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong sehingga tetap kuat, semangat, dan mengalami jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini dan akan mengakhiri hari ini bersama dengan berkat anugerah Tuhan. Jemaat arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menguatkan, meneguhkan, memberikan kekuatan, pertolongan dan jalan keluar tepat pada waktunya, sehingga keluar sebagai pemenang. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, tetap semangat dalam Kristus, stay at home, dan salam kangen. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.